Halo semuanya, selamat datang di Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Freebird. Film ini menceritakan tentang perjuangan para burung kalkun demi mendapatkan keadilan terhadap para manusia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Ini adalah Regi, seekor burung kalkun yang saat ini sedang menyelamatkan diri dari kekejaman manusia. Karena manusia selalu merayakan berbagai macam acara, terutama hari perayaan Thanksgiving, dengan menjadikan daging kalkun sebagai menu makanan utama. Hampir setiap hari, Regi tidak pernah lelah memperingatkan kalkun lain akan hal buruk tersebut. Namun, mereka sama sekali tidak pernah mendengarnya. Para kalkun masih tetap mempercayai manusia, menganggap petani adalah teman mereka dan mengasingkan Regi. Hingga ia merasa berbeda dengan para kalkun yang lain, sebab mereka tidak mengerti dengan kenyataan di dunia ini. Suatu hari, peternakan tempat Regi tinggal kedatangan tamu tak terduga, yaitu presiden bersama putrinya. Regi kembali memperingatkan para kalkun agar mau berlari saat pintu kandang mereka terbuka. Namun, mereka sama sekali tidak mendengarkan Regi dan justru melemparkannya keluar. Hingga ia ditangkap oleh putri presiden. Tujuan putri presiden membawa seekor kalkun bukanlah untuk menyantap Regi, melainkan ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Semenjak hari ini, kehidupan Regi berubah drastis. Ia kemudian dibawa ke rumah presiden dan menikmati berbagai macam fasilitas milik putri presiden. Bahkan, tidak ada satu manusia pun yang curiga atau menghentikan Regi saat ia memesan pizza melalui ponsel milik presiden. Alejandro starts his new company. Beberapa malam kemudian, tiba-tiba saja Regi diculik oleh seekor kalkun liar bernama Jack, yang mengaku kalau dia berada dalam misi pembebasan para kalkun. Jack memaksa Regi agar mau ikut dengannya melewati hutan menuju sebuah lokasi pangkalan militer rahasia. Di tempat ini, Jack mengajak Regi menjalankan misi bersama pergi menuju waktu perayaan pertama Thanksgiving, menggunakan sebuah mesin waktu demi menyelamatkan seluruh kalkun di dunia ini dengan menghapus kalkun dari menu makanan umat manusia. Awalnya, Regi merasa dibodohi oleh Jack, sebab ia tidak melihat mesin apapun di dalam ruangan ini. Akan tetapi, berkat ketidaksengajaan Regi sendiri, ia berhasil mengaktifkan ruangan lain yang tersembunyi, dan membawa mereka ke tempat rahasia di mana mesin waktu berada. Di tempat rahasia ini, terlihat banyak pasukan yang berjaga. Juga keberadaan presiden bersama jenderal sedang melakukan uji coba pertama mereka dalam mengoperasikan mesin waktu. Setelah berkeliling tempat, kedatangan Regi dan Jack berhasil diketahui oleh beberapa penjaga. Mereka berdua terpaksa melarikan diri dari kejaran hingga sampai ke tempat mesin waktu yang sedang dioperasikan. New chrononaut detected. Engaging. Sebuah suara sistem dari mesin waktu mulai berbicara pada Jack dan Regi. Mereka bisa memberitahu tujuan, kapan, atau di mana untuk dijelajahi. Jack langsung memberitahu kalau tujuannya ke Amerika pada November 1621, 3 hari sebelum Thanksgiving pertama kali diadakan. Welcome to Plymouth Colony. Setibanya di masa yang sudah ditentukan, kedatangan Jack dan Regi langsung disambut oleh komplotan pemburu yang dipimpin oleh Kapten Standish. Beruntung, Jack dan Regi berhasil diselamatkan oleh sekelompok kalkun yang dipimpin oleh Ranger. Sayangnya, aksi penyelamatan ini tidak bertahan lama. Komplotan pemburu masih terus mengejar dan mengeluarkan berbagai macam senjata demi menangkap para kalkun yang mereka lihat. Pengejaran barusan berhasil menangkap 2 ekor kalkun. Ranger mengajak semua kalkun pergi mencari rumah aman baru demi keselamatan kelompoknya. Akan tetapi, Jack sama sekali tidak akan membiarkan hal tersebut. Ia mengajak kalkun lain agar mau menyelamatkannya. Akibat sikap sok kepemimpinan Jack membuat Ranger kesal, begitupun dengan Jack yang kesal dengan sikap Ranger.
yang ingin meninggalkan komplotannya sendiri. Oleh karena itu pun, pertarungan di antara mereka tidak terhindarkan. Di tempat yang berbeda, sebuah kota kecil sedang dilanda kelaparan. Para penduduk memprotes wali kota mereka agar segera mengatasi masalah ini sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Karena tidak memiliki banyak persediaan, wali kota berjanji dalam waktu 3 hari ia akan memenuhi seluruh kebutuhan perut rakyatnya. Di waktu yang bersamaan, Standish datang membawa hanya 2 ekor kalkun. Kenyataan tersebut semakin memperburuk keadaan. Penduduk meminta kunci gudang persediaan makanan kepada wali kota. Di sini, beliau masih tidak memberikannya dan memaksa Standish agar bisa menangkap kalkun lebih banyak lagi. Ranger membawa Jack dan Reggie pergi ke tempat tinggal rahasia para kalkun. Reggie mengaku terkejut dengan kondisi para kalkun yang mau dalam menjalani hidup mereka. Tidak seperti para kalkun di masa depan yang justru bergantung dengan umat manusia agar bisa mendapat makanan lalu menjadi makanan mereka. Seekor kalkun betina bernama Jenny terkejut dengan sedikit cerita dari Reggie. Untuk itu, kedatangan Jack ke masa lalu ini adalah demi menyelamatkan kehidupan seluruh kalkun, yaitu menghapus kalkun dari menu makanan umat manusia. Kalau perlu, berperang melawan mereka. Ide itu ditolak keras oleh Chief Broadback selaku ketua tertinggi kelompok kalkun. Beliau sama sekali tidak ingin melawan umat manusia karena takut bisa menghancurkan tempat tinggal yang sudah dibangun susah payah, serta takut menghancurkan masa depan anak-anak kalkun yang masih tumbuh dan membutuhkan sosok orang tua di sisi mereka. Malam ini, Kapten Standish bersama komplotan pemburunya sedang merencanakan penangkapan kalkun. Ia merasakan keanehan setelah mempelajari gerakan para kalkun yang selalu membawa mereka masuk ke dalam hutan seolah-olah berusaha menjauh mereka dari sesuatu. Untuk itu, Standish berencana mengajak komplotannya menelusuri wilayah berbeda yang berlainan dengan kebiasaan para kalkun dan menyiapkan beberapa jebakan. Upaya yang Standish perbuat berhasil diantisipasi oleh Chief. Beliau membagi tugas ke beberapa tim untuk melakukan perburuan makanan serta mengutus Jenny dan Reggie memeriksa keadaan sekitar tempat tinggal rahasia para kalkun. Semua jebakan yang sudah disiapkan berhasil dihancurkan oleh Reggie meski dengan tidak sengaja dan cara yang tidak lazim. Sementara itu, Ranger dan Jack masih sibuk bergelut demi membuktikan siapa di antara mereka yang paling kuat dan yang paling pantas menjadi ketua tim perburuan. Selesai menghancurkan jebakan, tiba-tiba muncul beberapa anjing pemburu di sekitar Reggie dan Jenny. Beruntungnya, lokasi mereka saat ini tidak jauh dari tempat mesin waktu, membuat Reggie bergegas menarik Jenny untuk bersembunyi menggunakan mesin waktu. Tetapi, upaya mereka tidak bertahan lama, sebab Standish berhasil menyadari. Reggie meminta mesin waktu untuk terbang menjauh dari hadapan Standish, hingga membawa mereka keluar angkasa. Keberadaan mereka berdua di sini membuat Jenny menyadari jika tempat ia berpijak selama ini ternyata lebih besar, lebih indah, dan lebih luas dari yang ia pernah bayangkan. Setelah aman, Reggie membawa Jenny kembali pulang. Dia juga mendapat informasi kalau tenaga mesin waktu telah penuh dan siap membawanya kembali ke masa depan. Namun, bagi Reggie, ini bukanlah waktu yang tepat, sebab ia mulai menyukai tempat ini. Begitupun dengan Jenny, yang terlihat jelas kalau ia menaruh hati pada Reggie. Di lain sisi, Ranger dan Jack pergi mengintai kota. Mereka mendapati beberapa penduduk bersama wali kota tengah mempersiapkan hari perayaan Thanksgiving yang akan diadakan besok hari. Jack kemudian melihat komplotan pemburu sedang menyiapkan bahan peledak di dalam gudang. Ia pun bergegas pulang untuk membawa Reggie demi menghentikan para pemburu sebelum para kalkun tertangkap dan dijadikan menu utama pada hari perayaan Thanksgiving. Jack berencana akan menghancurkan para pemburu menggunakan bahan peledak mereka sendiri. Dengan kepintaran Reggie dan kekuatan ototnya, Jack yakin kalau mereka berdua bisa menyelesaikan misi ini. Setibanya di dalam kota, Reggie mengalihkan perhatian para anjing pemburu
menggunakan sinar dari remote milik presiden yang sengaja terbawa olehnya. Selanjutnya, dia membuka gerbang untuk membawa masuk Jack. Kemudian, mengalihkan beberapa penjaga agar menjauh dari gudang persenjataan. Cara satu-satunya meledakkan gudang adalah dengan mengumpulkan semua gentong berisi bubuk mesiu. Setelah semua gentong terkumpul, Jack diminta memasuki gerobak pemburu untuk membebaskan para kalkun yang tertangkap. Sesudah sumbu menempel di dalam gentong mesiu, Jack mengambil tanduk milik Standish untuk ia jadikan souvenir sebagai bukti kalau misi ini berjalan sukses berkat usahanya. Naasnya, souvenir yang Jack bawa justru berisi bubuk mesiu dan bocor hingga meninggalkan jejak yang bisa menuntun langsung ke tempat tinggal rahasia para kalkun. Kepulangan Jack dan Reggie disambut meriah oleh para kalkun yang mengetahui atas keberhasilan mereka. Jack juga berhasil membuktikan kehebatannya di hadapan seluruh kalkun. Standish yang langsung mengetahui gelagat para kalkun tanpa pikir panjang menyalakan mesiu untuk mencari tahu tempat tinggal mereka. Standish membawa seluruh warga yang kelaparan untuk menangkap para kalkun. Ia bahkan tega membakar seluruh tempat tersebut demi mendapatkan mereka. Di tengah kekacauan ini, Jenny, Reggie, dan Jack sempat kembali demi menyelamatkan para anak-anak kalkun. Chief pun rela mengorbankan nyawanya dengan menahan reruntuhan api agar membantu penyelamatan mereka. Kejadian tersebut membuat lebih dari setengah kelompok para kalkun berhasil tertangkap manusia, sementara sisanya sukses melarikan diri melalui jalur air. Setelah kepergian Chief membuat Jenny selaku putrinya naik menjadi ketua tertinggi kelompok kalkun. Jenny tidak menyalahkan Jack ataupun Reggie sebagai penyebab kehancuran. Ia justru berdiri tegak di hadapan kelompoknya demi menyemangati para kalkun agar mau berjuang melakukan perlawanan dan menyelamatkan kalkun lain. Buruknya, Reggie sudah terlanjur kecewa atas dirinya sendiri dan memutuskan kembali ke masa depan meskipun tanpa Jack. Sekembalinya ke rumah presiden, Reggie dikejutkan dengan sosok dirinya yang berasal dari masa depan lain. Mereka memberitahu kalau keputusan Reggie pulang adalah salah. Seharusnya dia tidak melakukan kebodohan ini dan tetap berada di masa lalu demi menyelamatkan apa yang sudah terlanjur ia buat. Karena dari masa lalu, kita bisa mendapat banyak pelajaran dan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa kini dan yang akan datang. Masa lalu merupakan momen yang sudah terlewat dan tidak perlu untuk selalu diingat. Kita boleh menengok sebentar saja ke belakang, hanya untuk membuatnya sebagai pelajaran agar tidak salah langkah pada masa kini dan masa depan. Namun, jangan sesali apapun yang sudah terjadi, karena tidak akan pernah ada masa kini jika tidak ada masa lalu yang membuat warna. Dalam perjalanan hidup ini, kita pasti pernah melewati pahit dan manisnya pengalaman. Semuanya bisa menjadi berharga untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Seringkali, kejadian di masa lalu kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri agar menjadi pribadi kita yang lebih baik. Di masa lalu, Jenny membawa Ranger, Jack, serta seluruh kalkun untuk mau berjuang bersama hanya bermodalkan keberanian, sebilah tombak di tangan, dan rencana penyerangan seadanya. Mereka beramai-ramai menyerbu kota manusia. Para pemburu pun tidak mau setengah-setengah membuat pertahanan mereka menyiapkan meriam untuk menghabisi para kalkun. Beruntung, Reggie datang ke masa lalu tepat waktu, hingga berhasil menghentikan laju peluru meriam. Medan energi dari kemunculan mesin ruang waktu menyedot berbagai benda metal di bawahnya, termasuk Standish yang berusaha menyerang Jenny menggunakan salah satu meriam. Reggie datang dengan membawa sekotak pizza dan memperkenalkan makanan tersebut kepada umat manusia masa lalu, termasuk suku India yang berada di sekitar kota ini. Pada akhirnya, berkat ide Reggie, para kalkun dibebaskan dan mereka menghapus menu kalkun pada hari Thanksgiving. Kemudian, menggantinya dengan pizza, dan film pun selesai.
Ada waktu untuk berbagi, ada waktu untuk berkumpul dengan yang kita sayangi, dan yang peduli dengan kita. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang ingin sendirian. Setiap orang hanya perlu menemukan tempat mereka bisa diterima dan merasakan kenyamanan di dalamnya. Itulah tadi alur cerita dari film Freebird. Gimana? Seru bukan? Dan terakhir, Mimin mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton konten ini. Tolong support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa langsung komen di kolom komentar.